Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Juga terus siap siaga di dalam rangka untuk kita menghadapi mana tahu kita potensi banjir ini. Terutama untuk sampah plastik, karena sampah plastik ini adalah suatu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kita serahkan ke UNHCR supaya penanganan pengungsi Rohingya itu bisa diurus secara profesional. Memang sepenuhnya itu adalah UNHCR. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Warga Lapang desak Pemkab perbaiki tanggul jebol di kawasan Krungkerto. Pertamina pastikan persediaan BBM di Provinsi Aceh mencukupi jelang tahun baru. Bersama saya Faisal Bahri, inilah berita selengkapnya. Kementerian Pertanian Kementan mengajak petani terus mengembangkan konsep integrasi pertanian dan peternakan yang berkelanjutan sehingga keduanya bisa saling mengisi dan menghemat pengeluaran sampai akhirnya melipat gandakan pendapatan petani. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar pertaniannya, tanaman pangan dengan peternakan secara berkelanjutan, dan ini sangat menarik dalam rangka meningkatkan pendapatan, juga meningkatkan serapan tenaga kerja Kementan. Suwandi dalam rekaman suara yang diterima RRI Selasa kemarin. Suwandi mengatakan petani tak perlu repot membakar jerami-jerami sisa pertanaman padinya, tetapi memanfaatkannya untuk pakan ternak. Sebab dalam hitung-hitungannya 1 hektar jerami bisa digunakan sebagai pakan untuk 3 hingga 4 ekor sapi selama 1 tahun. Sebaliknya, kotoran sapi yang ada di peternakan bisa diolah menjadi pupuk kompos untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik dari pertanian pangan petani. Lebih lanjut, Swandi menyebutkan konsep ini sebenarnya telah banyak digunakan di banyak daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Gampung Merbu Jurung, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, meminta pemerintah untuk memperbaiki tanggul daerah aliran sungai atau DAS Krungkerto di kawasan tersebut yang jebol beberapa hari lalu, disebabkan hujan deras hingga tidak kuat menahan debit air. Ketua Umum Insan Muda Lapang, Muhammad Rizal, menyebutkan akibat jebolnya tanggul penahan aliran sungai tersebut mengakibatkan ribuan rumah warga dan lahan sawah yang sudah siap panen ikut terendam banjir. Menurutnya, tanggul di sepanjang DAS Krungkerto di akhir tahun ini sudah banyak yang abrasi. Salah satu di Gampung Merbu Jurung, Kecamatan Lapang. Akibat tanggul jebol tersebut, banyak petani sawah dan tambak mengalami kerugian. Apalagi dalam tahun ini sudah 2 kali lahan sawah warga yang sudah terendam banjir. Maka sangat berefek terhadap perekonomian karena mata pencarian masyarakat Lapang umumnya petani dan nelayan. Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah dengan Kepala Bapeda Kota Lok Semawe terkait langkah strategis penggunaan anggaran 2023 di daerah tersebut. Silakan rekan Nasrul. Baik, terima
terima kasih rekan pendengar. Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan langkah strategis penggunaan anggaran tahun 2023 di Kota Luksemawai. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan Bapak Salahuddin, Kepala Bapeda Kota Luksemawai. Assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam Bang, selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi juga Pak Salahuddin. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya Pak Salahuddin, kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2023. Mungkin di pemerintah Kota Luksemawai seperti apa Pak strategi penggunaan anggaran di tahun tersebut Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi kita di tahun 2023 kita fokus masih untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan Pak, dan penanggulangan kemiskinan. 3 program Pak yang akan diprioritaskan Pak? Iya, tiga program. Cuman di samping itu juga ada program-program pendukungnya Pak ya. Kalau untuk anggaran di tahun 2023 nanti seperti apa Pak anggaran kita? Maksudnya gimana Pak? Angkanya Pak? Oh angkanya, waduh ini angkanya sekitar 745 lupa saya ini, tapi saya lupa bawa data karena dadakan gini tidak diinformasikan duluan Pak. Lupa, tapi jelas angkanya hampir 800 sekian miliar lah Pak. Lebih kurang ya, tapi nanti datanya yang jelas dia akan saya kasih ke Bapak. Ya, kira-kira untuk persentase belanja barang dan belanja jasa Pak, itu seperti apa Pak? Jadi gini Pak, ini kebetulan kita emang untuk anggaran 2023 kita berkurang Pak, karena dana doka kita pertama itu dulu kita dapat 2% daripada DAU nasional, sekarang tinggal 1% Pak kan. Jadi kalau dulu kita bisa dapat sampai 880 miliar Pak setiap tahunnya kan. Sekarang karena sesuai dengan peraturan kita tinggal setengahnya, jadi rata-rata kita dapat 30 miliar Pak dana doka kita. Kemudian yang untuk belanja barang dan jasa kita rata-rata sudah hampir 30% Pak. Untuk tahun ini Pak masih dominan untuk belanja pegawai Pak dananya? Iya, cuman kita Pak terkendala sekarang untuk tenaga honorer aja kita hampir 40 miliar lebih Pak setahun harus kita gelontorkan uang kita Pak. Sementara PAD kita juga masih standar Pak, masih biasa saja sekitar 60-70 miliar setiap tahun Pak. Nah, ini juga jadi satu kendala kita, besarnya angka untuk belanja pegawai Pak, tapi tidak sebesar yang kita bayangkan lah Pak. Ada program strategis Pak untuk meningkatkan PAD di tahun 2023 nanti Pak? Ya, kita emang Pak terus kita menggali potensi-potensi yang ada Pak di Kota Luksemawai menyangkut dengan peningkatan PAD, karena Pak Wali kita sekarang ini Pak Dr. Imran selalu memberikan arahan ke kita untuk terus menggali potensi-potensi yang ada. Seperti sekarang misalnya masalah parkir Pak kan. Iya, parkir betul. sekarang ini kita kan dikelola sama pemuda setempat ataupun dikelola sama perusahaan-perusahaan atau dilelang lah kalau sekarang ini Pak. Yeah. Ke depan mungkin kita cari solusi yang lebih lagi Pak. Bisa saja untuk parkir ke depan Pak kita kerjasama dengan Samsat Pak. Artinya jadi setiap kendaraan ini kan sudah terhitung Pak berapa jumlahnya di Kota Luksemawai yang ber-BLE kan gitu Pak. Iya. Jadi nanti langsung pada saat bayar STNK bisa saja nanti langsung dipotong di situ. Bisa juga cara-cara kayak gitu Pak. Nanti kita kasih stiker di kendaraan roda 2 atau roda 4, stiker yang berhubungan dengan hologramnya inilah. Ketika udah ada stiker atau hologram itu jangan lagi diambil parkirnya yang non BLN itu aja yang dikutip parkirnya. Itu bisa juga Pak. Kemudian yang kedua bisa juga dengan sistem ARIA Pak. ARIA kayak zaman dulu pakai karcis ada Pak. Iya. Jadi sistem karcis ini, jadi setiap kendaraan itu yang sudah dia parkir pakai karcis, kemudian karcisnya itu kan ada petinggal satu Pak. Iya. Akan ada nomor serinya itu dan seterusnya. Jadi mungkin nanti supaya masyarakat pada saat dia parkir dia mengambil karcis itu supaya mereka taat ambil, kita berikan nanti rewardnya Pak, setiap 3 bulan sekali itu kita undi nomor-nomor karcis itu, misalnya dikasih hadiah TV, dikasih kipas angin, itu Pak kan. Itu mungkin satu solusi kita ke depan Pak. Saya juga ada komunikasi dengan pimpinan. Mungkin yang cara terakhir kita lelang Pak. Iya. Kita lelang aja untuk Kota Luksemawai ini untuk parkir misalnya berapa M misalnya Pak. Kita lelang kepada seluruh, jadi jelas artinya tidak bocor lagi Pak. Iya.
Berarti pemerintah daerah sudah memikirkan hal ini, Pak ya? Sudah Pak. Ini kita minta dukungan lah ya, strateginya bagaimana dengan masyarakatnya juga Pak kan. Iya. Itu juga kita harapkan begitu Pak. Ya mungkin harapan Pak Salahuddin terkait dengan penggunaan anggaran ini sendiri seperti apa Pak kepada dinas terkait Pak? Iya, harapan kita Pak, penggunaan anggaran untuk 2023 harus fokus Pak dan terukur Pak. Dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, kan gitu Pak. Kita pasti mengharapkan gitu Pak. Cuman kayak saya bilang tadi Pak, kita kan Kota Lusmai ini kan juga bagaimana sih menurunkan angka kemiskinan, yang terutama angka kemiskinan ekstrim Pak ya. Iya betul. Itu harus kita turunkan. Kemudian bagaimana sih kita mengendali harga-harga sekarang Pak, menyangkut inflasi ya. Dan seterusnya, itu juga berhubungan dengan penganggaran kita ke tahun 2023. Karena kita Pak, alhamdulillah untuk pengendalian inflasi, untuk kemiskinan ekstrim kita dapat reward dari pemerintah pusat Pak. Jadi tahun 2022 ini artinya kita berhasil menuntaskan itu Pak. Di mana kemarin kita kemiskinan ekstrim di tahun 2021 itu 306%. Iya. Artinya kemiskinan ekstrim ini Pak, gini Pak, setiap penghasilan masyarakat kita itu kalau rata-rata kan itu di bawah 30.000 Pak per hari. Itu kemiskinan ekstrim namanya, bukan kemiskinan biasa ya, ekstrim. Jadi di tahun 2022 ini kita bisa turunkan Pak menjadi 1,06%. Sehingga kita dapat reward dari kementerian kemarin, itu total di 2 triwulan 2022 ini hampir 30 miliar Pak. Kita dapat dana DID, dana insentif daerah karena kita bisa menanggulangi kemiskinan ekstrim, stunting, kemudian juga menyangkut dengan inflasi Pak. Kemarin kita di bulan November, inflasi kita termasuk terendah Pak untuk nasional Pak. Berarti untuk 2023 program ini tetap diusahakan agar angka kemiskinan bisa lebih menurun lagi Pak? Iya, karena sekarang kita bekerja Pak sudah terukur Pak, sudah ada berbasis aplikasi ya. Artinya apapun yang kita lakukan itu harus dapat bobotnya berapa, terukurnya berapa gitu Pak. Sekarang begitu Pak, yang diharapkan Pak. Dan kita alhamdulillah berhasil Pak untuk itu. Iya, mudah-mudahan di tahun 2023 nanti lebih berhasil lagi Pak Salahuddin. Insya Allah Pak, dengan kerjasama bersama-sama Pak, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat juga kita harapkan Pak. Apalagi sekarang Pak Wali kita tengah mencanangkan bagaimana sih kota ini nyaman, kota ini bersih Pak kan. Adalah kita dukung bersama-sama Pak program pemerintah. Baik Pak Salahuddin, terima kasih Pak bincang-bincang dengan hari. Mudah-mudahan informasi ini tersampai ke masyarakat dan dapat didukung oleh masyarakat Pak, khususnya di tahun 2023 nantinya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam Bang. Pendengar, demikian wawancara saya dengan Bapak Salahuddin, Kepala Bapeda Kota Lusmai yang telah memberikan masukan terkait dengan langkah strategis penggunaan anggaran 2023 di Kota Lusmai. Demikian, kembali ke penyiar. Konsumsi energi di sejumlah wilayah termasuk di Aceh diprediksi akan naik karena meningkatnya mobilitas masyarakat jelang atau sesudah perayaan Natal dan Tahun Baru. Area Manager GOM Real and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Susanto Satria menyatakan mengantisipasi hal tersebut Pertamina telah menyiagakan tim Satgas Nataru untuk memastikan pasokan serta layanan-layanan tambahan lainnya. Pertamina juga memastikan kuota BBM dan LPG di Aceh cukup hingga penghujung tahun 2022. Konsumsi energi diprediksi akan naik karena peningkatan mobilitas masyarakat jelang atau sesudah perayaan Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini terjadi di semua wilayah termasuk juga di Provinsi Aceh. Agus Satria menyebutkan kebutuhan BBM di Aceh jenis Pertalite, Pertamax Turbo diperkirakan meningkat sebesar 8% atau 1.741 KL menjadi 1.891 kilo per hari. Sementara jenis solar Deadlight Pertamina DEC diprediksi mengalami kenaikan sebesar 3% atau 1.121 menjadi 1.155 kilo per hari. Ada tambahan 2
23 ya. 23 kabupaten kota, termasuk di sini ada 3, Nagar Raya, lalu Aceh Barat, Banda Aceh. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Aceh Arwin A. Nugraha memastikan kuota BBM di Aceh tercukupi hingga penghujung tahun 2022. Menurutnya ketahanan stok seluruh produksi BBM cukup hingga di atas 10 hari. Begitu juga dengan stok LPG hingga aftur. Kalau bahasanya matre kami, kalau ada antrian itu berarti stoknya ada kan gitu. Kalau stoknya nggak ada, antriannya nggak ada kan gitu. Jadi sebenarnya kita masih salurkan sesuai kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas, dan tentu saja untuk menyalurkan ini biar lebih tepat sasaran, dalam waktu dekat kita akan jalan. Ini mungkin teman-teman akan menjadi bahasan yang menarik nanti di awal tahun, akan jalan namanya full cycle subsidi tepat untuk solar JBT. Ia juga menghimbau agar masyarakat menggunakan BBM dengan bijak dan menggunakan produk-produk berkualitas Pertamina. Selain itu, masyarakat yang berhak mengkonsumsi BBM subsidi untuk segera melakukan pendaftaran program subsidi tepat melalui website subsidi tepat My Pertamina ID. Seekor gajah jinak ditemukan mati di kawasan Conservation Response Unit CRW Dusun Karangkuda, Gampung Bunin, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmatsyah menyebutkan pada Sabtu sekira pukul 19.30 penjaga gajah atau mahot mendengar jeritan suara gajah jinak bernama Lili yang posisinya diikat pada pohon kayu menggunakan rantai sepanjang lebih kurang 50 meter. Mendengar suara jeritan mahot yang berjumlah 3 orang itu menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, mereka melihat kawanan gajah liar yang tubuhnya lebih besar dari gajah jinak. Mengetahui kedatangan petugas, lanjut Kapolres, gajah liar yang berjumlah tidak kurang dari 30 ekor mengejar ketiga mahot dan ketiganya lari menyelamatkan diri. Pada pagi harinya dilakukan pengecekan, terlihat gajah jinak sudah ditemukan dalam keadaan mati dengan luka di bagian telinga sebelah kiri dan luka di bagian kepala yang diduga dilakukan oleh kawanan gajah liar. Petugas CRU kemudian menyampaikan kepada Kapolsek Serbajadi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres Aceh Timur. Untuk penanganan lebih lanjut sudah berkoordinasi dengan pihak BKSDA dan saat ini tim sedang menuju ke lokasi. Para orang tua dihimbau untuk mengawasi dan melekat dengan anak-anak saat liburan Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut disampaikan Kasatgas Humas Ops Lilin Selawah 2022 Kombes Winardi dalam rilisnya dikeluarkan Selasa 27 Desember 2022 kemarin. Winardi mengatakan pengawasan melekat pada anak merupakan kewajiban bagi orang tua, apalagi bagi anak yang berlibur mandi ke laut atau wahana air lainnya. Ia juga menghimbau pada para pengunjung tempat liburan agar memastikan kendaraan terparkir di tempat aman dan menggunakan kunci ganda. Di samping itu, ia menghimbau bagi pelaku perjalanan jauh saat Nataru yang lelah atau mengantuk agar berhenti serta beristirahat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian pendengar berita pagi edisi hari ini bersama saya Faisal Bari. Tetaplah bersama kami di Lintas Lok Semai Pagi.
Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Sumatera.